Bang Gian. Sama. Eh, kita langsung aja ke permasalahan. Bang Gian, ini tentang masalah tedaksiten ya. Bisa dijelaskan sebenarnya tedaksiten itu apa ya, Mas? Ya, tedaksiten itu artinya turun ke tanah. Ini merupakan suatu tradisi yang memang dipakai para leluhur, khususnya orang Jawa Tengah ya, yang untuk memberikan suatu kayak semacam upacara bayi yang berusia 7 bulan. Dan tebak siten ini memang merupakan suatu tradisi yang sekarang tuh jarang, mungkin kita jarang lihat ya. Tetapi pada saat zaman dahulu itu selalu dilakukan terhadap anak-anak yang berusia 7 bulan. Untuk agar apa? Untuk bisa menunjukkan suatu ketika nanti dia besar, dia bisa mempunyai tadi arah hidup yang benar gitu. Nah, adat ini sendiri maksudnya memang sudah dipakai dari zaman dahulu atau bagaimana, Mas? Iya, kalau ini kita bicara tradisi ini sudah dilakukan boleh dibilang ratusan tahun ya, dari zaman kerajaan Jawa Tengah pada saat itu. Dan tebak siten ini sebenarnya dipakai oleh kelompok orang-orang yang memang memakai masih tradisi adat. Ketika orang yang tidak mengenal tradisi adat kan biasa nggak mau melakukan seperti ini kan, karena kan tebak siten ini kan boleh dilakukan pada ketika boleh dibilang orang bilang 7 bulan ya, bahasa seperti itu kan ya. Nah itu pun yang bersifat tanggal ganjil. Berarti bukan spesifik bahwa adat ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang bisa dibilang ya keturunan keraton atau darah biru gitu. Enggak, ini dilakukan oleh masyarakat Jawa, tapi yang mengenal hukum adat. Hukum adat gitu ya. Nah, dari prosesinya itu sendiri kan ada berbagai macam ya, Mas. Makna-makna dari yang itu sendiri apa sih, Mas? Sebenarnya kalau tebak siten itu ada 7 tahapan. Salah satunya kita bicara menginjak makanan ya, itu ada 7 warna dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kalau wajik gitu orang Jawa bilang gitu wajik, kan. Ya. Terus ada juga menaiki tangga dan sampai yang disebut dikurung juga di kurungan ayam gitu ya, ada maknanya. Terus memandikan dan sebagainya. Nah sebenarnya di situ ada maknanya bahwa tahapan atau fase-fase itu merupakan suatu fase kehidupan yang dia nanti lakukan sampai dia besar. Jadi menunjukkan bahwa suatu ketika bayi nanti akan dituntun di dalam hidupnya untuk menjadi orang yang benar, artinya benar orang yang baik, dan sifatnya itu tadi bisa menunjukkan bahwa dia mempunyai suatu kehidupan yang punya tujuan ya, hidup yang positif gitu loh. Apakah adat ini hanya dipakai oleh orang Jawa atau bisa dilakukan oleh maksudnya ya suku lain atau apa gitu? Sebenarnya bisa suku lain karena kan sifatnya tadi secara umum tidak ada mengandung sakral-sakral yang ya terlampau maaf ya orang Jawa. Seperti tadi yang 7 tahapan tadi itu bisa dilakukan. Dan tebak siten itu kan namanya turun tanah atau mengenal bumi lah. Kalau bicara di pesisir itu bukan tebak siten. Anak bayi pun sama ditaruh di laut biar mengenal laut gitu kan. Nah sekarang kalau tebak siten itu dipakai masalah agraris. Karena menyangkut tadi masalah tanah kan, dia turun tanah. Tapi ketika kita bicara pesisir, nggak mungkin turun tanah, pasti juga harus mengenal laut karena keturunan leluhurnya adalah seorang pelaut atau orang nelayan ya, yang mengenal memang hidupnya di kehidupan di areal laut. Nah, ini yang menarik Mas. Adat ini sekarang sudah mulai bergeser. Dengan modernisasi segala macam dan tidak banyak anak sekarang yang tahu. Nah, kita kembali kepada seorang Atta Halilintar yang notabene adalah bukan orang Jawa, tapi dia melakukan ini pada anaknya gitu. Apakah ini dia ibarat kata mau memberikan warisan leluhur kepada anaknya, memperkenalkan atau bagaimana? Karena kalau kita lihat bahwa Atta Halilintar kan menikah dengan Aurel ini kan yang orang tuanya ada Jawanya. Mas Anang tuh ada Jawanya. Nah Mas Anang ini saya lihat sangat dekat dengan kebudayaan, sehingga itu juga diberikan mungkin masukan. Lalu ketika dalam pergaulan itu juga mengaruhi gitu ya. Misalnya
ada orang-orang yang bisa memberikan pendapat. Kalau bayi kita itu nanti dibuat apa ya? Oh ini bagus loh yang sifatnya kayak gini, dimaksiten. Nah, sehingga itu dilakukan. Jadi bukan hanya dipakai hanya untuk orang Jawa, di suku manapun itu bisa dipakai selama tadi ada tatanan. Nah, tatanan ini adalah merupakan suatu bentuk yang dimana adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan, yang pernah terjadi di dalam masyarakat Jawa. Ya. Nah, ketika ini tatanan ini dilakukan dan itu positif, nggak masalah, siapapun bisa diambil, gitu ya. Apapun juga, kayak kita juga ada namanya 7 bulan dengan pengajian, dengan apa, itu juga produk-produk yang berarti dari mana gitu, dalam agama kan. Lalu ada kebudayaan, mungkin kebudayaan dari Kalimantan, budaya dari Sumatera, itu berbeda-beda juga gitu. Nah, apakah ini salah satu karena kan darah ayah ibunya si Amena ini, Atta dan si Aurel ini kan memang bisa dibilang seni ya Mas. Iya. Gitu. Nah, apakah ini memang sebagai salah satu langkah dari mereka untuk memperkenalkan kearifan lokal dan menjaga gitu maksudnya gitu Mas. Gimana Mas? Ya kalau nilai budaya bangsa Indonesia kan budaya yang cukup luar biasa ya. Budaya yang begitu macam ragam, aneka ragam, dan budaya-budaya yang kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke merupakan suatu kekayaan. Nah, kearifan lokal ini kan berbeda-beda ya. Nah, ketika kita menunjukkan eksistensi kearifan lokal, maka bisa menunjukkan eksistensi bangsa. Betul. Nah, ini sudah wajib sebenarnya sebagai anak bangsa untuk bagaimana menghargai dan kita bagaimana merawat dari kearifan lokal ini. Betul. Nah, Mas, balik lagi ke Tedak Sinten. Nah, Tedak Sinten ini bisa kita bilang tidak hanya Tedak Sinten ya, mungkin berbagai macam adat, bisa dibilang bangsa Indonesia itu kaya dengan adat istiadatnya. Nah, ini sudah mulai bergeser. Kekhawatiran Mas Gian sebagai budayawan sendiri bagaimana? Iya, jadi menurut saya begini. Masyarakat sekarang ini kan kita tahu bahwa kita dikelilingi dengan kehidupan digitalisasi. Betul. Dan kehidupan transformasi yang luar biasa ya, yang dari mana impor kebudayaan dari luar negeri masuk ke kita. Nah, anak-anak sekarang itu tidak banyak, menurut saya, yang tidak banyak baca mengenal sejarah. Nah, sehingga yang dilihat adalah keadaan kondisi yang sekarang. Misalnya pop yang di Korea. Terus bisanya mungkin dengan kondisi komunitas yang mungkin ya, atau penyanyi kehidupan orang-orang yang di Amerika dan sebagainya. Sehingga anak sekarang itu tidak mau menelusuri lalu mempelajari bagaimana kebudayaan atau kearifan lokal. Sehingga ada karakter yang bergeser. Karakter yang bergeser ini yang membuat kita jadi prihatin. Ketika saya masih kecil, saya bisa melihat bagaimana masuk daerah di mbah saya gitu ya, itu kearifan lokal itu sangat kuat sekali. Pertama dari segi untuk menerima tamu, dari cara kita makan, dari cara kita berhubungan dengan orang yang lebih tua. Nah sekarang ini anak-anak sekarang tuh dia tidak ada, bukan semuanya ya, tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu dia melepas daripada bahwa kebudayaan bangsa yang begitu luar biasa ini tidak dipakai. Arti tidak dipakai itu tidak dipelajari, tetapi senang mempelajari kebudayaan yang tadi, yang instan, yang misalnya dengan gayanya, gaya popnya, dengan gaya-gaya ya boleh dibilang anak-anak sekarang tuh senang lebih lihat yang ya itulah perkembangan modern ya gitu. Nah ini kita harus prihatin, ini harus ada suatu bentuk atau suatu lembaga yang bisa memberikan suatu wadah dan pemikiran. Misalnya suatu lembaga ini sebenarnya ini ada di Departemen Kebudayaan yang bukan hanya kebudayaan saja merawat barang-barang, tapi bagaimana kita memberikan suatu pemikiran agar budaya ini bisa masuk ke dalam anak bangsa. Artinya berarti dengan cara Atta melakukan itu kepada anaknya, bukan berarti dia show-off atau apa, tapi lebih untuk mengedukasi masyarakat juga berarti ya? Iya, jadi sebenarnya kan ini kan bagus ya, memberikan suatu
contoh pelajaran tentang bagaimana kondisi nenek moyang kita, leluhur kita, untuk memberikan suatu proses-proses yang mana dilihat daripada perkembangan zaman itu bisa dipakai. Kayak tebak sitan ini kan kalau kita lihat coba ada tahapan-tahapan. Bagaimana ketika anak turun tanah seperti itulah. Dan saya perhatikan memang Atta Halilintar ini menjaga kearifan lokal. Nah, terakhir Bang, dengan Amina diadakannya tebak sinten ini kan konon katanya dari anak-anak terdahulu juga, maksudnya di zaman dulu juga ini lebih menjaga norma si anak nanti ke depannya untuk lebih patuh, lebih ini. Nah, ini bagaimana Mas ngeliatnya? Iya, ketika anak itu kan ada kepercayaan secara sakral ya. Apabila melakukan tebak sinten itu anak tuh akan terarah hidupnya. Dia nurut, bertanggung jawab dan cinta kepada orang tua. Itu aja. Itu. Baik. Terakhir sebagai budayawan ada masukan apa maksudnya untuk netizen tentang budaya kita, kearifan lokal yang udah akhirnya menghilang ini Mas? Bagaimana sekarang anak-anak sekarang itu kita tingkatkan pertama membaca sejarah masa lalu. Kalau kita tidak mengenal sejarah, kita tidak mengenal diri kita. Kita ini orang siapa, bangsa apa. Dan kita harus membiasakan juga selain membaca, lalu kita menonton sesuatu bentuk yang dimana adat kebudayaan yang terjadi di setiap daerah itu merupakan suatu kekayaan. Nah, kekayaan ini harus diinventarisasi lalu diberikan suatu aset yang dimana kita juga sebagai orang tua memberikan juga pandangan terhadap anak-anak kita. Ini bukan tugas anak, tapi tugas kita yang lebih tua. Kita memberikan masukan terhadap anak-anak kita agar pertama membaca, menceritakan, lalu mengedukasi. Nah, ketika budaya ini ada impor tadi yang kira-kira kurang baik, maka dia akan memilih membentengi lah. Iya, minimal pembanding. Jadi bukan tidak mungkin ketika ada impor kebudayaan dari luar sehingga nanti terjadi ada barriernya. Nah, inilah yang berbahaya. Jadi anak menganggap bahwa kebudayaan yang ada yang sekarang ini lahir di Indonesia itu hanya dongeng. Padahal kebudayaan ini kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar yang punya banyak kebudayaan, ragam kebudayaan, dan merupakan boleh dibilang suatu negara yang punya kekayaan luar biasa ragamnya. Tetapi bagaimana kita tetap menjadi satu kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Mas.